Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait RPS pertemuan ke-12, Sistem Hukum Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afri Aldi Cahya Pratama dengan nomor NIM 240420001. Baiklah, tanpa perkenalan yang panjang, saya akan membahas secara langsung materi yang ke-12 mengenai perkembangan hukum dalam dinamika pertumbuhan negara. Saya akan menjelaskan mengenai hukum pembangunan dan kesejahteraan umum, politik hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang bisa disebut dengan legal drafting. Baiklah, bahasan yang pertama yaitu ada hukum pembangunan dan kesejahteraan umum. Nah, secara umum sendiri akan saya jelaskan, hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan umum dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama hukum dalam pembangunan adalah menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil. Eh, dalam dalam masalah pembangunan, hukum tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi sarana untuk menata struktur sosial dan struktur ekonomi agar selaras dengan tujuan kesejahteraan umum. Selain dari itu, hukum juga berperan dalam mengatur distribusi sumber daya, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan mempromosikan keadilan sosial. Yang kedua, kita masuk kepada bahasan politik hukum. Politik hukum mengacu pada kebijakan dan strategi hukum yang diterapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dari buku buku pegangan saya, menurut Mohtar Kusumadmaja mendefinisikan bahwa politik hukum itu sebagai kebijakan hukum yang bertujuan untuk memperbarui hukum melalui proses legislasi dan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum itu tersendiri terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, ada arahan resmi tentang hukum yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan negara, termasuk gambaran hukum yang ada, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu pengaruh latar belakang politik dan aspek-aspek sosial lainnya dalam proses pembentukan hukum. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, implementasi kebijakan hukum dalam proses penegakan hukum. Nah, politik hukum itu bertujuan untuk mengubah hukum yang masih berlaku atau yang biasa dikenal dengan ius constitutum menjadi hukum yang diinginkan pada masa mendatang atau ius constituendum untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi ataupun gagasan dari masyarakat. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki ini mengatur urutan kekuatan hukum dari yang peraturan paling tinggi hingga peraturan yang paling rendah. Saya akan menyebutkannya dari yang tertinggi yang terendah, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga ada Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima ada Peraturan Presiden atau Perpres. Yang keenam ada Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi. Yang ketujuh yaitu ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Perda Kabupaten Kota. Nah, hierarki ini menunjukkan adanya pengaturan tentang kedudukan dan kekuatan dari setiap jenis peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan konsistensi dan keselarasan dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, yaitu ada pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang biasa dikenal dengan legal drafting. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting merupakan suatu proses penyusunan peraturan yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Proses ini bisa melibatkan beberapa langkah penting, seperti misalnya yang pertama ada perencanaan, yaitu mencakup identifikasi masalah hukum dan juga penentuan kebutuhan legislasi. Yang kedua yaitu ada penyusunan draft, yaitu adanya dilakukan perumusan dengan memperhatikan aspek substansi dan teknis perundang-undangan. Yang ketiga yaitu ada pembahasan, yang dimana draft undang-undang dibahas oleh lembaga legislatif atau DPR bersama pemerintah untuk mencapai kesepakatan. Nah, barulah akan masuk ke tahap pengesahan atau pengundangan,
di mana setelah draft tadi disetujui, undang-undang diresmikan oleh presiden dan diundangkan dalam lembaran negara. Legal drafting itu memiliki tujuan umum yaitu memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas hukum, jelas, konsisten, serta dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk mengatur perilaku masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial. Nah, dari materi-materi yang saya jelaskan tadi tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa hukum itu memiliki suatu peran yang sangat penting, terutama di Indonesia, dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan mendukung proses pembangunan yang terjadi. Dalam konteks masalah pembangunan dan juga kesejahteraan umum, hukum itu berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial melalui regulasi atau hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan adanya hukum yang kuat dan implementasi yang jelas, transparan, dan tepat, pembangunan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Nah, hal ini akan membuat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan lebih mudah untuk tercapai. Contohnya yaitu ada politik hukum yang dimana merupakan kebijakan negara dalam pembentukan dan penerapan hukum. Hal ini juga bertujuan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mengarahkan perubahan sosial yang diinginkan. Melalui politik hukum, suatu negara dapat melakukan pembaruan terhadap sistem hukum yang ada atau ius constitutum yang saya jelaskan sebelumnya, menuju sistem hukum yang diharapkan pada masa mendatang atau ius constituendum. Proses ini cukup penting untuk memastikan bahwa hukum selalu relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Jadi bisa dikatakan hukum itu akan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak stagnan di situ saja. Selanjutnya yaitu hierarki peraturan perundang-undangan, merupakan struktur yang mengatur tingkatan kekuatan hukum dari berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Hierarki ini bisa menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih, serta dapat memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan mudah dipahami oleh masyarakat serta penegak hukum itu sendiri. Yang selanjutnya itu yang terakhir ada pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga akhirnya pengesahan peraturan. Nah, legal drafting itu bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang jelas, konsisten, dan juga implementatif. Proses ini sebenarnya tidak hanya melibatkan aspek teknis dalam penulisan hukum, akan tetapi juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, dengan adanya legal drafting yang baik, produk hukum yang dihasilkan dapat efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dan mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Nah, secara keseluruhan, hukum itu berperan sebagai fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Itu yang tidak hanya mengatur tata tertib dan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, mungkin sekian dari kesimpulan saya. Dan penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.